Indonesia memiliki keragaman kuliner yang tak ada bandingannya. Cita rasa makanan tanah air terbukti mampu memanjakan lidah setiap konsumennya. Selain keragaman dan cita rasanya, beberapa kuliner di Indonesia diketahui memiliki nama yang unik. Apa reaksi Anda mendengar nasi kentut atau roti ketawa? Bukan sembarang nama yang diberikan, namun memiliki arti dan sejarah tersendiri yang membuat makanan ini begitu terkenal di mata masyarakat Indonesia maupun para turis mancanegara. Makanan-makanan ini biasanya sangat mudah ditemukan dan dapat dibeli dengan harga yang cukup terjangkau. Kira-kira apa saja makanan-makanan bernama khas unik tersebut? Inilah daftarnya versi on the spot. Kuliner bernama unik pertama adalah roti ketawa. Ya, camilan dari Medan ini memiliki bentuk seperti kue onde karena terdapat hamparan wijen di seluruh permukaannya. Hanya saja bedanya, makanan ini berbahan dasar roti sehingga terasa lebih padat dan tidak terdapat isian terbuat dari kacang hijau. Jika Anda berpikir dengan memakan roti ini akan membuat Anda tertawa, Anda adalah salah besar. Camilan ini dinamakan roti ketawa karena terdapat belahan pada permukaan makanan berbentuk bulat tersebut sehingga terlihat seperti sebuah mulut yang tertawa. Nasi kentut, makanan berbahan dasar nasi ini berasal dari Medan. Agar lebih nikmat, nasi kentut bisa disantap dengan berbagai macam lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, tahu atau tempe goreng, dan tak ketinggalan sambal. Hampir mirip dengan sego kucing, namun nasi kentut khas daerah Sumatera Utara ini tidak dibungkus dengan daun pisang, melainkan dengan daun kentut. Jangan berpikir nasi ini memiliki aroma yang tidak sedap seperti kentut ya pemirsa. Karena daun yang menjadi pembungkus pada nasi inilah yang justru memberikan aroma nikmat pada kuliner yang satu ini. Selain membuat aroma makanan menjadi lebih nikmat, daun kentut mempunyai fungsi lain, yaitu bermanfaat untuk melancarkan pencernaan dan peredaran darah. Anda berani untuk memakan kuku macan? Jangan untuk memakan kukunya, sekedar mendekati untuk mengelus bulu kucing besar bertaring tersebut saja, pasti Anda akan sangat ketakutan ya pemirsa. Namun lain halnya dengan orang-orang yang berada di Kalimantan. Mereka begitu berani untuk memakan kuku macan. Tentunya bukan kuku macan yang sebenarnya, karena kuku macan yang satu ini tak bisa mencakar, melainkan sebuah camilan sejenis kerupuk khas Balikpapan. Makanan yang juga dikenal dengan nama kerupuk amplang ini terbuat dari campuran tepung tapioka dan ikan tenggiri. Bentuknya yang mirip dengan kuku macan membuatnya terkenal dengan sebutan kuku macan. Berikutnya adalah kuliner khas kota Semarang, tahu gimbal. Makanan ini terdiri dari campuran tahu yang digoreng, kol yang dirajang, toge, telur, serta lontong dan disajikan dengan siraman bumbu kacang cair yang begitu khas karena menggunakan bumbu petis udang. Lalu mengapa dinamakan gimbal? Nama gimbal di sini bukanlah diambil dari penjualnya yang memiliki rambut gimbal, namun gimbal adalah sebuah gorengan yang terbuat dari udang yang digoreng dengan tepung sampai menjadi garing. Makanan yang renyah ini disajikan bersama dengan campuran tahu dan lontong tadi. Kalau sudah begini, tahu gimbal menjadi salah satu kuliner unik khas Semarang yang nikmat dan selalu digandrungi para pencinta kuliner. Dalam bahasa Jawa, kere berarti miskin.
Walaupun mempunyai nama kere, rasa dari hidangan bernama sate kere ini jauh dari kata kere. Tidak hanya namanya saja yang terkesan nyeleneh, sate ini juga unik jika dibandingkan dengan sate pada umumnya. Sate kere menggunakan daging sapi yang dalam setiap penyembelihannya ada bagian daging yang banyak tercampur lemak. Daging inilah yang dibuat menjadi sate kere. Meskipun daging yang digunakan memiliki banyak gaji atau lemak, sate kere tidak tertahan di tenggorokan. Berbeda dengan kebanyakan olahan gaji yang rasanya seperti tertahan saat dimakan. Bila sate lain menggunakan sambal kecap ataupun sambal kacang, sate ini tidak menggunakan kedua sambal tersebut. Sebelum dibakar, daging sapi yang telah ditusukkan ke tusuk sate akan dilumuri dengan bumbu yang terdiri dari bawang putih, ketumbar, merica, gula jawa, dan beberapa bumbu lainnya. Setelah dibumbui, sate langsung dibakar tanpa ada proses perebusan daging terlebih dahulu. Disebut sate kere karena harganya yang sangat murah, membuat siapapun bisa menikmatinya, termasuk orang-orang yang benar-benar kere sekalipun. Pasti Anda heran mengapa makanan ini dinamakan dengan sebutan sate lalat? Jangan Anda membayangkan bahwa daging yang ada di sate ini adalah tubuh lalat yang ditusuk menjadi sate ya pemirsa. Bahannya bukan lalat, melainkan daging ayam dan kambing, persis seperti sate pada umumnya. Lalu kenapa dinamakan sate lalat? Ini karena dagingnya dipotong kecil-kecil, berbeda dengan sate biasa hingga menyerupai lalat. Sate khas Madura ini dilengkapi dengan bumbu kacang yang nikmat dan memiliki ciri khas daging yang empuk karena proses pembakaran yang tidak terlalu lama. Jadi kalau Anda ke Madura, jangan pernah ragu untuk mencoba sate lalat ini ya pemirsa. Melarat. Mengerikan sekali ya mendengar kata melarat. Bak mendapat mimpi buruk bila seseorang sampai dinyatakan melarat. Tapi melarat yang satu ini hampir disukai oleh setiap orang. Kerupuk melarat adalah camilan berbahan dasar tepung tapioka, kerupuk khas kota Cirebon. Disebut melarat karena camilan garing ini tidak digoreng dengan minyak, melainkan dengan pasir panas yang sudah dibersihkan terlebih dahulu sebelumnya. Karena harga minyak pada waktu itu sangat mahal, maka masyarakat menemukan inovasi baru dengan memanfaatkan pasir. Warna kerupuk melarat identik mencolok seperti merah, kuning, hijau, namun ada pula yang berwarna putih. Dan pemirsa, itulah beberapa nama unik kuliner Indonesia versi Underscore. Anda tertarik mencicipi semuanya?